fauqa ibadih, artinya ialah yang mengerasi atas segala hambanya, maka betapa ia tersembunyi, padahal ia terlebih zahir daripada tiap-tiap suatu, dan hanya sungguhnya terdinding makhluk itu daripadanya Allah, sebab sangat nyatanya dan sangat cemerlang cahayanya. Jadi maksudnya kita sebagai hamba dituntut untuk selalu melihat Allah. Sebenarnya andai pun kita tak melihat, ia pasti terlihat. Karena Allah tidak dapat dihalangi oleh siapa-siapa dan tak dapat terhalang dengan apapun. Allah yang menciptakan makhluk, maka ia yang menguasai makhluk, ia yang sanggup mendinding akan makhluk, sementara makhluk tidak sanggup mendinding akan dia, tak sanggup dihalangi akan Allah. Kalau tak ada yang sanggup menghalang, pasti ia terlihat. Perkataannya pasti terdengar, perbuatannya pasti terlihat. Tetapi kenyataan kita tak melihat. Ini yang dimaksud bukan melihat dengan mata kepala, tapi yang dimaksud melihat dengan mata hati. Melihat dengan mata hati bukan seperti melihat dengan mata kepala. Melihat dengan mata hati merasakan setelah diketahui dan diyakinkan. Kita yakin Allah itu ada, tetapi kita tidak ingat padanya. Kita yakin Allah itu maha kuasa, tapi kita tidak ingat perbuatannya. Kita yakin Allah itu maha mengetahui, tapi hati tidak ingat bahwa tingkah laku kita diketahuinya. Kita tidak ingat tingkah laku kita dilihatnya. Kita tidak ingat ucapan kita selalu didengar olehnya. Kita tidak ingat bahwa perjalanan hidup kita diatur olehnya. Semua asar bekasan yang ada, yang membuatnya Allah. Makhluk ini asal, muasirnya Allah. Tidak ada sanggup yang lain. Tak ada yang lain yang sanggup membekaskan sesuatu, tak sanggup menjadikan, mengadakan, tak sanggup mentiadakan, tak sanggup merubahnya, tak sanggup memeliharanya.
semua itu bekasan daripada perbuatan Allah yang Allah kerjakan dengan kudratnya menurut yang dikehendaki ditetapkan dengan iradahnya sesuai dengan apa yang telah diilmukannya. Nah, yang jadi masalah apa? Kita dituntut untuk melihat Allah. Allah itu tak sanggup dihalangi oleh apapun, oleh siapapun. Dia amat nyata. Kalau dia amat nyata, andai pun tak dilihat, ia pasti terlihat. Tapi kenyataannya, kita tidak melihat. Tidak melihat dengan mata hati. Yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang menghalangi? Sementara tidak ada satupun yang sanggup menghalangi akan Allah. Kalau ada yang sanggup menghalangi, Allah itu makhur. Artinya Allah dikuasai oleh yang lain. Sementara Allah itu yang menguasai yang lainnya. Bukan ia dikuasai oleh yang lain. Maka tidak ada yang sanggup menghalangi. Kalau tak ada, kenapa juga tidak nampak? Kenapa hati tidak ingat? Kenapa hati tak mendengar perkataannya? Kenapa hati tidak melihat akan sifat-sifatnya? Ini yang jadi masalah. Nah, kalau ditanya siapa yang menghalangi Allah, jawab tak ada siapa-siapa. Apa yang sanggup menghalangi Allah? Tidak ada apa-apa. Kalau tak ada siapa-siapa yang menghalangi dan tak ada apa-apa yang menghalangi, kok tidak nampak? Kenapa tak terlihat? Kenapa tak terdengar? Ya, jawab. Jawabnya, yang dihalang bukan Allah. Yang dihalangi kamu. Siapa yang menghalangimu? Dirimu. Yang menghalangi akan kamu sehingga kamu tak melihat Allah, diri kamu sendiri. Nah, karena kamu melihat dirimu dengan hatimu sebagaimana matamu melihat diri kamu, maka terhalanglah kamu daripada melihat Allah. Yang dihalangi, yang didinding bukan Allah, tapi kamu yang terdinding sehingga tidak ingat Allah, tidak nampak Allah. Nah, siapa yang mendinding kamu? Diri kamu sendiri. Wahammu dan khayalmu, itulah penghalang kamu yang paling besar. Yang paling besar yang menghalangimu sehingga tidak ingat kamu pada Allah, tidak kau lihat kekuasaannya, iradahnya, ilmunya, samanya, basarnya, wahdaniyahnya dan lain-lainnya. Yang menghalangimu wahammu, yang menghalangi kamu khayalmu, bukan ilmu. Orang beriman sudah tahu bahwa tak ada sesuatu
yang sanggup memberi manfaat. Tak ada sesuatu yang sanggup memudaratkan. Kalau kamu tahu tak ada manfaat yang sanggup didatangkan oleh yang lain selain Allah, kenapa di saat manfaat kau dapat, kau tak ingat Allah? Kau tak melihat kuasanya, kau tak melihat iradahnya, engkau tak melihat samanya, basarnya. Padahal kau tahu manfaat yang kau dapat dia yang buat. Tapi kenapa dikala manfaat engkau rasakan, hati engkau tak melihatnya? Nah, jawab, karena khayalmu, bukan karena ilmumu. Ya, karena wahammu, bukan karena i'tiqadmu. Kamu waham manfaat itu datang dari yang lain. Dikala kau sehat, kau waham kesehatanmu kau dapat karena makanan yang bergizi, obat-obatan yang cukup, olahraga yang teratur. Itu yang kau waham, maka yang kau ingat itu. Nah, yang kau ingat itu. Karena itu yang kau ingat, yang kau ajarkan buat orang juga itu. Tidak lebih. Mau sehat, makan yang teratur, jangan terlalu banyak. Mau sehat, olahraga yang teratur. Mau sehat, berobat yang teratur. Allah, Allah ingat. Ya, karena engkau dengan wahammu. Ya, jadi wahammu itulah yang menghalangimu daripada mengingat Allah. Andainya waham itu tak ada, engkau hidup dengan ilmu dan sesuai dengan keyakinanmu, maka yang engkau lihat dan yang kau ingat adalah Allah. Sehatmu Allah yang membuat, sakitmu juga Allah yang membuat. Itu yang kau ingat. Kemudian makan bagaimana? Makan tanya pada Allah. Adakah Allah menyuruh kita makan? Ada. Kulu wasyrabu, ya disuruh. Karena makan disuruh, ya kita makan. Apa yang kita makan? Apa yang disuruh? Apa yang dibolehkan? Kapan kita makan? Kapan disuruh? Agama sudah mengatakan, kata Rasul, makan dikala engkau lapar, berhentilah engkau sebelum kau kenyang. Ini sudah diatur. Orang mukmin makannya sepertiga maidah, paling banyak. Paling banyak makan sepertiga maidah. Sepertiga lagi untuk udara. Sepertiga yang lagi untuk minuman. Jadi isi di dalam maidah kita 2/3 dengan makanan dan minuman, 1/3 kosong buat udara. Maka kerja maidah sempurna, kau sehat. Ya, nyota paju katuh kuwong. Mana ada makanan yang tidak berpenyakit kalau makan sudah kelewatan. Apakah nggak boleh olahraga? Tanyakan pada agama, pada Allah. Dibolehkan kita berolahraga? Oh boleh, silakan. Nggak boleh kita berobat? Tanyakan pada agama, boleh. Kata Nabi, likulidain dawa. Tiap penyakit ada obat. Di kita ditulis hukum berobat sunat. Maka berobat bukan karena kesehatan, olahraga bukan juga karena kesehatan, makan minum juga bukan
Karena kesehatan. Itu semua dikerjakan karena mengikuti aturan syariat. Kesehatan Allah yang membuat. Nah, jadi yang menghalangi sehingga Allah tidak ingat adalah waham, tijalo. Yang menghalangi itu khayal. Khayalmu itulah yang mendindingmu. Khayalmu tidak sanggup mendinding Allah. Di khayalmu menghalangimu sehingga kamu tidak ingat Allah. Khayalmu menghalangimu sehingga kamu tidak dengar firman Allah. Di khayalmu menghalangimu sehingga kamu tidak tahu dan tidak kenal Allah dan sifat-sifatnya. Kalau dilihat makhluk dengan Allah lebih nyata Allah. Karena makhluk sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dia ada karena ada yang membuat ada. Yang membuat ada itu tidak menerima tiada. Maka dia lebih jelas. Karena dia ada. Tak ada permulaan, dia ada, tak ada berkesudahan. Maka selalu di dalam ada. Tapi yang namanya makhluk tidak demikian. Dia ada karena sudah hilang tiada. Sedang dia ada, boleh dia hilang kembali. Maka yang namanya makhluk tidak lebih nyata dibanding dengan Allah. Allah lebih nyata. Karena ia sangat nyata, maka tidak nampak. Karena ia sangat nyata, maka tidak lagi jelas. Karena ia sudah sangat cemerlang cahayanya, maka tidak terlihat lagi. Tidak terlihat lagi. Karena sudah sangat jelas. Gimana nih, nyambung? Ini sangat jelas dengan hati. Dengan mata bagaimana? Sangat jelas juga. Tapi dari sekira-kira dalil. Dari sekira-kira dilalah. Kita melihat kambing. Kambing itu makhluk. Dia sah ada dan dia sah tiada. Karena sah ada dan sah tiada tidak boleh ada. Tanpa ada yang menguatkannya pun tidak boleh tiada. Tanpa ada yang menguatkannya. Tak ada yang sah sebagai penguat kecuali Allah. Maka makhluk ini sangat-sangat menunjukkan, sangat-sangat memberitahu, sangat-sangat mengingatkan kita kepada Allah. Jadi Khalik dengan makhluk lebih jelas Khalik. Tidak lebih jelas makhluk. Pada mata kita lebih jelas makhluk. Pada mata lebih jelas makhluk. Kalau hanya dengan mata, nggak fungsi akal. Kalau hanya yang dipakai mata, nggak fungsi hati. Kalau hanya yang dipakai akal, nggak fungsi ilmu. Kalau hanya yang digunakan panca indera yang zahir yang 5, maka fungsi manusia sama dengan hewan. Tak ada istimewanya. Jadi istimewanya manusia
dengan hati, dengan akal, dan dengan ilmu. Dengan itulah ia mendapat apa yang tak didapat oleh mata. Dengan itu ia dapat apa yang tak didapat oleh telinga. Dengan itu ia dapat apa yang tak didapat oleh lidah. Keindahan yang tak didapat oleh mata lebih indah ketimbang keindahan yang didapat oleh mata. Nah, merdunya suara yang tak didengar oleh telinga lebih merdu ketimbang merdunya suara yang didapatkan oleh telinga. Istimewanya manusia dapat bernikmat-nikmat dengan keindahan yang tak didapat oleh indera. Istimewanya manusia dapat bersenang-senang dengan kemewahan yang tak didapat oleh indera. Dikarenanya dituntut akan kita menjalani akan jalan tarikat suluk. Suluk ini perjalanan hati. Perjalanan hati tak terbatas. Perjalanannya amat jauh. Alam yang dijalaninya amat sangat luas. Tak terbatas. Tapi perjalanan zahir ini terbatas. Keindahannya juga terbatas. Kemewahannya juga terbatas. Kalau pandainya manusia hanya berwisata dengan badannya, kalau hanya itu kepandaiannya, maka pandainya manusia dengan hewan masih sama. Hebatnya manusia dapat berwisata dengan hati. Walau badan tidur di kamar, tapi hati sudah berangkat ke sana, ke alam barzakh. Dia sudah berangkat ke alam kubur. Dia lihat kubur itu satu kebun daripada kebun surga. Dia sudah berangkat ke sana melihat kubur itu satu lubang daripada lubang neraka. Tidurnya di kamar, tapi hati sudah berangkat ke sana, ke padang mahsyar. Dia melihat huru-hara yang ada di sana. Dia melihat kemewahan yang ada di sana bagi sebagian hambanya. Huru-hara untuk sebagian yang lainnya. Tubuh masih di sini, tapi hati, akal, ilmunya sudah berangkat sampai ke surga. Sudah berangkat untuk melihat neraka. Itu hebatnya manusia sebenarnya. Nah, kalau hanya perjalanan badan, wisata badan, jasad, itu yang mampu kita lakukan. Nah, hewan sering juga demikian. Kadang binatang berpindah. Di musim panas dia tinggal di sini, di musim dingin dia berangkat ke sana. Menyomelancong enan dia tuh, nganbui melancong nanti. Ya, ini sebenarnya yang diajarkan di dalam ilmu akidah. Setelah kita mempelajari apa yang wajib kita ketahui, yang wajib kita etikatkan, kemudian kita hayati. Kalau sudah dihayati dengan sempurna, maka seolah-olah kita sedang mengalami. Nyabat. Salah seorang daripada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari terjadi kebakaran di rumahnya. Ia sedang sholat. Anehnya, dia tidak berpindah dari tempat sholatnya. Padahal apinya sudah besar yang membakar akan rumahnya. Tapi dia tidak berpindah dari tempat sholatnya. Selesai dia sholat, ditanya oleh orang,
kenapa engkau tidak lari? Nah, daripada api, kenapa engkau tak melihat akan api yang sedang menghanguskan rumahmu? Dijawab, aku sedang dengan api yang lebih besar. Bagaimana aku melihat api sekecil itu? Rupanya hati sedang dengan api neraka. Maka tak terlihat api dunia ini karena dia tak seberapa. Jadi hatinya melihat apa yang sudah diketahui dan apa yang sudah diyakinkan. Seorang aulia Allah pada suatu hari dia pergi ke dapur. Di dapur dilihat istrinya sedang memasak. Dikala mata melihat akan api, tiba-tiba ia pingsan. Besoknya baru siuman. Setelah dia siuman dari pingsannya ditanya, kenapa engkau pingsan? Apa yang menyebab engkau pingsan? Dijawab, dikala mataku melihat api di bawah tungku, hatiku melihat api neraka. Seolah-olah aku dimasukkan ke dalamnya. Maka terkejutlah hatiku, sehingga jadilah aku pingsan. Tak sadar diri. Nyamban. Mudah. Maka ialah Allah yang terlebih zahir daripada bawah mengambil dalil atasnya. Lagi terlebih besar daripada bawah menyampaikan dia dengan sesuatu yang lain daripadanya kepadanya. Ini yang sebenarnya. Yang sebenarnya Allah jadi dalil, bukan alam. Bukan alam yang menjadi dalil. Yang sebenarnya kita sampai pada Allah dengan Allah. Kita kenal Allah dengan Allah. Bukan dengan yang lainnya. Itu yang sebenarnya. Tapi karena tilik kita yang pendek, kusur. Jadi jangkauan akal kita yang kusur. Penglihatan hati kita yang kusur. Maka jadilah kita orang awam mengenal Allah dengan dalil. Sampai kepada Allah lewat dalil. Lewat dalil. Kita kenal Allah dikala kita melihat diri. Diriku ini tidak akan ada kecuali ada yang membuat ada. Setelah kita memikir diri kita, barulah sampai hati kita kepada Allah. Di duluan makhluk, kemudian baru Khalik. Awam manusia demikian. Martabatnya dikatakan martabat tarakti. Dari bawah naik ke atas. Martabat orang lain yang lebih tinggi tanazul. Dari atas dia turun ke bawah. Pertama yang terlihat di dalam hatinya Allah. Pertama yang teringat di hatinya Allah. Setelah itu baru ia sampai kepada makhluk. Sudah duluan dilihat Allah Maha Kuasa. Kemudian baru dicari mana satu contoh. Mana satu contoh yang dibuat oleh Allah dengan kuasanya Allah. Baru dilihat, itu langit, itu bumi. Itulah diantaranya perkara yang dibuat Allah dengan sebab kuasanya Allah. Bagi kita orang awam, karena pandangan kita yang kusur, pendek, maka kita mulai dari makhluk.
kita cari dalil. Ini awam manusia. Awam manusia seperti kita memikirkan pada dalil, baru sampai hati kepada madlul. Kita orang awam duluan memikirkan akan makhluk. Dari situ baru sampai kita ke Khalik. Nah, ini andai akal yang sudah ada tiap saat kita gunakan. Kalau tidak kita pikirkan, tidak akan sampai juga. Kalau tidak kita pikirkan, maka tidak akan sampai. Memikirkan ada aturan, bukan dipikir sekedar dipikir, tapi dipikir dari sekira-kira dia dalil, dipikirkan dari sekira-kira dia makhluk, dipikirkan dari sekira-kira ia nikmat, dipikirkan dari sekira-kira makhluk itu fakir, makhluk itu zalil, makhluk itu lemah. Maka dari sekira-kira itulah akal mendapatkan barang yang tak didapatkan oleh mata, yang tak didapatkan oleh panca indera. Kita melihat tanaman yang berbagai macam tanaman ditanam di tanah yang sama. Air untuk menyiramnya juga sama. Pupuk yang diberikan juga sama, gak beda. Orang-orang yang mengurusnya juga sama, tapi yang keluar berbeda. Yang keluar itu berbeda. Ya, siapa yang mengeluarkannya dan siapa yang membuat dia beda. Yang keluar kadang asam rasanya, kadang manis, kadang pahit. Dari mana itu? Apakah dari tanah? Coba kau gali kalau ada. Kadang batangnya berdekatan, tapi yang satu keluarnya manis, yang satu lagi asam, yang satu warnanya merah, yang satu lagi hijau. Merah dan hijau itu sebenarnya ada di dalam tanah. Kalau ada, coba kau cari. Ini siapa yang mengeluarkannya? Pernahkah kita demikian memikirkannya dikala berhadapan dengan makhluk? Ya, sebenarnya itu yang dituntut. Yang dikatakan di Quran, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, itulah dia. Itulah dia. Berhadapan kita dengan makhluk, pikirkan supaya sampai hatimu kepada Allah. Ya, kerongkongan kita bentuknya sama, tapi suara yang keluar beda-beda. Siapa sebenarnya yang membedakan suara itu? Nyambat. Itu yang dituntut. Nah, supaya berpindah hati dari dalil kepada madlul. Dalil makhluk, madlul Allah. Ini untuk kita umum manusia awam. Maka ialah Allah yang awal. Apa maknanya? Allah yang awal. Apa maknanya? Allah sedia adanya sebelum sesuatu itu ada. Bukan makna yang awal, dia yang pertama jadi, kemudian baru dijadikan kita. Enggak. Bukan makna Allah yang pertama, Allah yang pertama ada
sebelum yang lain ada. Kalau demikian, adanya ada permulaan. Sementara Allah tak ada permulaan. Maka apa makna awal? Makna awal itu bersifat dengan kidam. Artinya dia sudah sedia ada sebelum yang lain sesuatu ada. Dan dia yang akhir, bukan yang akhir punya akhir. Artinya dia tetap di atas ada, setelah yang lain semua itu tiada. Maka mana akhir artinya bersifat dengan bapa. Dan yang zahir, dianya Allah itu yang zahir. Zahir pada hati. Dari sekira-kira dilalah. Zahir pada alam. Dari sekira-kira alam itu dalil. Dan dia itu yang batin. Batin pada anggota zahir. Tidak nampak. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang lain zahir pada orang yang beriman. Orang yang punya ilmu. Batin pada orang kafir. Pada mereka itu jahil. Nah, jadi boleh makna yang zahir itu zahir pada akal, pada hati, batin pada panca indera. Dan ialah dengan tiap-tiap suatu itu amat mengetahui. Ilmu Allah meliputi baik yang wajib atau yang mustahil atau yang jaiz, semuanya diketahui oleh Allah. Diketahui bahwa Allah mengetahui, ini sedikit bekasannya, sedikit manfaatnya. Diketahui bahwa Allah Maha mengetahui, ini manfaatnya sedikit. Orang beriman semuanya tahu bahwa Allah Maha tahu. Nah, orang beriman yang ada pun anak. Nah, ada pindah di dua. Orang beriman tahu Allah itu Maha tahu. Ya. Kalau tahu bahwa Allah itu Maha tahu, beranikah ia melakukan sesuatu yang melanggar? Kalau tahu bahwa Allah Maha tahu, dia tak akan berani. Tidak akan berani. Tetapi kebanyakan orang yang sudah tahu, dia tak ingat lagi apa yang ia tahu. Dia tahu, tapi dia tak ingat. Tak ingat selalu apa yang sudah ia tahu. Maka di saat dia berbuat, dia tidak ingat. Ada yang Maha tahu, yang tahu apa yang ia buat. Saat dia diam, juga dia tak ingat. Ada yang Maha tahu, yang tahu bahwa dia sedang diam. Apakah diamnya itu dibolehkan oleh yang Maha tahu atau tidak? Nah, jadi orang yang sudah tahu sering tidak ingat apa yang sudah ia tahu. Kita tahu Tuhan Maha melihat. Tapi kita tidak ingat. Tidak ingat bahwa Allah selalu melihat kita. Kita tahu Allah itu Maha mendengar. Tapi kita tidak ingat bahwa Allah selalu mendengar akan kita. Ya, jadi apa yang sudah kita tahu, tahu itu tidak tamak pun di dalam hati. Tahu ada. Tapi tidak tamak pun apa yang sudah ia tahu. Tahu itu tidak selalu dirasakan apa yang sudah ia tahu.
Merasakan inilah yang amat dibutuhkan untuk berakhlak. Kalau tidak dirasakan apa yang sudah ia tahu ya sudah. Dia tidak ingat apa yang sudah ia tahu. Tapi kalau hati merasakan apa yang sudah ia tahu, maka tidak akan hilang dari hati apa yang sudah ia tahu. Maka ia merasakan. Dia merasakan bahwa dianya diawasi, dijaga, dipelihara oleh Yang Maha Kuasa. Dia merasakan bahwa Tuhannya selalu mengetahui apa yang terjadi padanya. Ia merasakan Tuhannya selalu mendengarnya. Ia merasakan Tuhannya selalu melihatnya. Nah, ini baru manfaatnya besar. Kalau tahu sekedar tahu, kemudian diyakinkan sebagaimana yang ia tahu, setelah itu dilupakan di dalam kehidupannya, ya, maka faedahnya tidak banyak. Pengaruhnya untuk adab, untuk akhlak tidak banyak. Jadi akidah ini mempengaruhi akan akhlak. Karena sumber akhlak yang baik itu akidah. Sumber akhlak yang baik itu akidah, iman. Jadi sebenarnya firman Allah di dalam Al-Quran, wa huwa sami'ul basir, wa huwa sami'u alim, itu sebenarnya menakutkan. Itu sebenarnya menakutkan. Takhwif itu, tanfir namanya. Istilah kita tanfir dan takhwif. Ya, atau tandir. Itu sebenarnya. Tapi tiap kali kita membaca ayat tersebut, adakah datang rasa takut? Nah, kita baca ayat wa huwas sami'ul basir. Ada datang rasa takut? Enggak ada. Ya, kenapa enggak ada? Enggak merasa. Hati enggak merasa. Tahu Tuhannya Maha melihat. Tapi dia tak merasa bahwa dia sedang dipantau. Dia tahu Tuhannya Maha mendengar. Tapi dia tak merasakan bahwa ia sedang diintip oleh yang mengintip. Nah, ini yang masalah. Yang dituntut pada kita demikian, beramal sesuai dengan akidah legenyan. Jadi setelah kita mempelajari, kemudian kita yakinkan, kemudian hendaknya kita hayati. Nah, kita ingat selalu agar di hati tidak hilang bahwa kita ada yang melihat, kita ada yang tahu, kita ada yang mendengar, ada yang memantau. Kemana-mana kita tak sendiri. Bersama kita ada Allah. Kemana-mana kita tak sendiri. Bersama kita ada malaikat. Di mana-mana kita tak sendiri. Bersama kita ada jin, ada syaitan yang selalu menggoda, mempengaruhi. Dimanapun kita ada. Jangan merasa sendiri. Kita di kamar, kita anggap sendiri. Sebenarnya enggak. Bersama kita ada Tuhan, ada Allah, bersama kita ada malaikat. Nah malaikat, narakib, naati di samping. Adakah kita beradab dengan mereka? Padahal mereka ada di samping kita. Bersama kita ada setan yang selalu mempengaruhi. Adakah kita ingat bahwa ada musuh di samping? Ini yang masalah. Nah, ini yang masalah. Itu yang dikatakan beramal sesuai dengan akidah. Nah, keliurungkeun tauhid amalan. Nah, artinya sebagaimana engkau bertauhid, demikianlah engkau rasakan. Sudah. Dan ialah dengan sifat
Oh, boleh kan? Nanti. Iya. Ialah dengan tiap-tiap sesuatu itu amat meliputi. Ialah Allah dengan tiap sesuatu daripada makhluknya, dia amat meliputi. Jadi semuanya di dalam genggamannya, semuanya di dalam penglihatannya, semuanya di dalam pendengarannya, semuanya di dalam ilmunya. Tak ada yang keluar satupun. Dan ialah yang terlebih hampir daripada urat lehernya manusia. Jadi kita dengan diri kita, dibanding dengan kita dengan Allah, lebih dekat Allah dengan kita ketimbang kita dengan diri kita sendiri. Artinya, kita tidak semua tahu apa yang ada pada diri kita dan bagaimana yang akan terjadi pada kita. Tapi Allah itu amat tahu. Itu maknanya. Allah lebih tahu mengenainya ketimbang urat leher kita sendiri. Apa maknanya? Maknanya itu dari sekira-kira ilmunya, dari sekira-kira melihatnya. Allah amat melihat akan kita ketimbang kita melihat akan diri kita sendiri. Kita punya mata, tapi kita tidak melihat, tidak nampak melihat semua yang ada pada diri kita. Tapi Allah melihat semua yang ada pada kita. Kita nggak melihat apa yang ada pada kita. Kadang kurang biraya kapal lumpia tidak kalian kok. Andai pun kita melihat yang nampak hanya yang di atas kulit, yang di bawah kulit enggak juga. Jadi kita sendiri enggak bisa melihat apa yang ada pada diri kita. Tapi Allah amat melihat apa yang ada pada diri kita. Kita sendiri enggak tahu semua yang ada pada diri kita. Tapi Allah Maha tahu semua yang ada pada diri kita. Itu maknanya. Kita tidak tahu apa kebutuhan kita besok. Tapi Allah tahu apa kebutuhan kita besok. Kita tidak tahu bagaimana kondisi kita besok, tapi Allah tahu bagaimana kondisi kita besok. Itulah maknanya. Kalau sudah kita tahu demikian, ujungnya apa? Setelah kita tahu demikian, ujungnya itu apa? Jangan kau berpegang pada diri engkau, karena engkau tidak semuanya tahu terhadap diri engkau. Tapi berpeganglah engkau kepada Allah, karena Dia yang lebih tahu tentang diri engkau. Jadi jangan percaya kepada ilmu engkau, jangan bergantung dengan kuasa engkau, jangan bergantung dengan kepandaian engkau, tapi bergantunglah dengan Allah, karena Dia amat tahu, Dia amat melihat, Dia amat mendengar, Dia amat kuasa. Engkau tidak. Nyambat. Di setelah kita tahu, Dia yang lebih tahu, Dia yang lebih kuasa, Dia yang lebih melihat, Dia yang lebih mendengar. Lepaskan diri daripada diri, berpeganglah dengan Tuhan, berpeganglah dengan Allah. Lepaskan diri kita daripada diri kita. Kalau dari diri kita sudah kita lepaskan, daripada orang lain lebih lagi. Kesimpulan, lepaskan dirimu daripada makhluk, bergantunglah kamu dengan Allah sebagai Khalik. Itulah yang dituntut sebenarnya. Yang berpegang liurun pegang raibnya katanya. Raib daripada makhluk, baka dengan Allahnya katanya. Udah. Orang kalau. Dan hanya sungguhnya yang mendindingkan Dia itu, artinya yang mendinding makhluk
sehingga ia tak melihat Allah, tak mendengar, tak ingat kepadanya. Yang mendindingkan itu waham, yang bangsa ahyar, yang adamiyah pada hati kita. Maka ialah yang mendindingkan daripada melihat akan nyata wujudnya Allah. Nah, ya ada berlalu. Jadi yang mendindingkan kita sehingga kita tidak melihat Allah, tak ingat kepadanya. Ya, yang mendindingkannya adalah waham kita. Waham yang bangsa aryar. Apa itu aryar? Aryar itu sebenarnya kotoran. Waham itu adalah kotoran. Nah, kotoran. Yang adamiyah. Apa itu adamiyah? Adamiyah itu tak ada. Nah, yang tak ada. Jadi waham yang engkau waham, yang dengannya menghalangimu, sebenarnya lah dianya itu tiada. Sebenarnya yang kau waham itu tidak ada. Maka anehnya, sesuatu yang tak ada bisa menghalangi kamu. Itu yang anehnya. Siapa yang menghalangimu? Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang menghalangi, itulah yang menghalangi. So yang halang. Hana halangan itulah halangan. Tidak ada yang menghalangi, ya, itulah yang menghalangi. Artinya barang yang kau waham itu tidak ada. Wahammu ada, tapi barang yang kau waham tidak ada. Sesuatu yang tidak ada yang kau wahamkan ada, itulah yang membuat engkau lupa pada Allah. Sesuatu yang tak ada, yang kau anggap ada, itulah yang menghalangi akan engkau daripada Allah. Ada model kajadeh tertebir kayak mudu. Nah, pada waktu malam. Tetapi karena kita menduga di luarnya ada harimau, maka tak jadi keluar. Nah, singo bunga tiap periksa itu rupanya tak kuatan, alih kuatan ruglang. Tak kuatan. Uduk aja deh, ditanya orang, apa yang menghalangimu? Yang menghalangimu adalah sesuatu yang tak ada. Karena engkau mewahamkan ada, maka kau tak jadi keluar. Yang kelakanya, ujung di mau. Di mewahamkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Itulah yang menghalangimu. Karena kamu mewahamkan, menganggap ada, sebenarnya tidak ada. Karena engkau menganggap ada, terlenalah hati engkau dengan itu. Dengan barang yang kau anggap ada. Sebenarnya dia itu tiada. Nah, maka ialah yang mendindingkan daripada melihat akan nyata wujud Allah. Waham itulah yang menghalanginya. Dan sebab bersusun ainul asar, in asar, yang termaterai pada mata hatinya. Bersusun in asar, sebenarnya kan in gambaran. Di hatimu sudah bersusun gambaran-gambaran makhluk. Dialah yang membuat hatimu gelap. Di hatimu sudah tersusun gambaran-gambaran makhluk. Lam ati kameng, lumo, urung, ya, tumbuh-tumbuhan, rumah, kendaraan. Itu yang ada di dalam hati. Artinya gambaran itu ada di dalam hatimu. Itulah yang membuat hatimu gelap. Sehingga lupa engkau pada Allah. Dan jika hilanglah aghyar dan asar daripada mata hatimu,
dengan dicarikan hijab yang bangsa Wahamiyah, yang Adamiyah itu, niscaya terbukalah pintu hakikat dan paham akan keadaan ialah yang maujud lagi amat nyata, dan niscaya keluarlah cahaya matahari makrifah, artinya cahaya makrifah yang bagaikan matahari, dan keluarlah ilmu dan melihatlah ia manusia akan ainul maujud, yaitu Allah yang terlebih daripada mengambil dalil atasnya, dan nyatalah ia yang menyatakan tiap-tiap sesuatu. Jadi setelah gambaran itu hilang, gambaran makhluk itu hilang, waham dan khayal itu lenyap, maka selalu hatimu melihat Allah, karena dialah muasir yang membuat sesuatu, dialah yang menyatakan sesuatu. Kalau ia yang menyatakan, untuk apa kau lihat barang yang dia nyata? Tapi lihatlah siapa yang membuat nyata. Boka ditnya nih, buatan apa nih? Ibu sekalian jemaah tentuku, ada dua pertanyaan yang telah masuk via WA. Yang pertama Abi terkait dengan tauhid, yang kedua terkait dengan fikih. Yang pertama terkait dengan apa yang Abi sampaikan, saya ingin bertanya masalah ayat wa huwas samiul basir yang Abi jelaskan tadi. Artinya untuk hakikat daripada ayat itu takwid, takwid, bertakwid. Jadi bagaimana upaya-upaya bagi kita supaya maksud dari ayat itu terwujud tertadabur, sebagai supaya berhasil rasa takwidnya, rasa takwidnya ketika membaca ayat itu. Yang kedua pertanyaan apalagi terkait dengan fikih mawaris. Apakah anak laki-laki yang sudah meninggal sebelum orang tuanya meninggal mendapatkan warisan? Jazakumullah khair. Hanya waktu awal tinggalin ayah. Mungkin demikian. Nah, yang pertama seperti yang saya nyatakan tadi, bahwa jangan sekedar tahu, tapi setelah kita tahu, hendaklah kita ingat selalu apa yang sudah kita tahu, sehingga hati tidak lupa sekejap pun daripada apa yang sudah kita tahu, yang nantinya hati merasa kemana ia pergi ada yang memantau, kemana ia pergi ada yang mengintip, ada yang mengawasi. Kalau hati ingat itu selalu, pasti tiap saat ia berhati-hati. Seperti kejadian perkara duniawi, kita orang yang diintip, yang selalu ada yang mengawasi. Nah, intel yang dikirim untuk mengawasi kita, mendengar apa yang kita bicarakan, melihat apa yang kita lakukan. Kalau hati ingat, nah, di mana ada kita, kemana kita pergi, kita selalu diintip oleh intel yang ditugaskan, oleh orang yang menugaskannya. Bagaimana saat kita berbicara? Berhati-hati enggak? Pasti berhati-hati. Bagaimana di saat kita mau bekerja? Pasti berhati-hati. Karena kita takut andai perkataan salah terdengar pada si intel, kita ini ditangkap, dihukum. Andai kita lakukan pekerjaan yang salah terlihat pada si intel itu, kita pasti ditangkap.
pasti diborgol. Nah, kalau hati selalu merasa bahwa dia sedang diintip. Tapi kalau hati lupa, lidahnya pun tak karuan. Kalau hati lupa, pekerjaannya pun tidak lagi terkontrol. Ngan Allah dengan jid. Jadi setelah kita memahami, kita yakini, kita ingat selalu sehingga hati benar-benar merasa bahwa Allah melihat kita kemana kita pergi, di mana kita berada, apa yang kita lakukan, selalu dilihatnya, selalu didengarnya, selalu diketahuinya. Kalau hati merasa seperti itu, beranikah kita melakukan yang salah? Pasti enggak. Nah, jadi kita disuruh ingat. Mengingat inilah yang bernilainya tinggi. Inilah namanya tafakkur. Tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sab'ina sana. Tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadat 70 tahun lamanya. Ya, katanya. Ya, jadi di saat kita mau membuat sesuatu, nah, tanyakan dulu, adakah yang melihat? Ada yang mendengar? Adakah yang tahu? Di saat kita mau melakukan, hendaklah hati kita bertanya demikian. Apakah di sini ada yang lihat? Kita lihat kiri kanan, gak ada yang melihat. Sudah habis yang kita lihat? Yang sudah kita lihat orangnya memang gak ada. Yang lain bagaimana? Malaikat ada, Allah itu ada. Nah, demikian pernah hati kita di saat kita mau berbuat, adakah hati ingat? Adakah yang melihat? Adakah yang memantau? Anak paling-paling, nah manusia yang kalau palingnya nih tanya, adakah orang yang melihat? Adakah orang yang mendengar dikala aku berbicara? Itu yang ditanya. Jangan itu yang kau tanya. Adakah malaikat yang melihatku? Adakah Allah yang melihatku? Nah, ya tanya. Itu memang bukan perkara mudah. Nah, ada seorang murid yang lebih dicintai oleh gurunya. Cerita orang kisah Imam Syafi'i. Cerita orang. Karena ada seorang murid yang lebih dimuliakan oleh guru, murid yang lain itu cemburu, iri, dengki, akhirnya protes. Kenapa si guru itu lebih memuliakan murid tersebut ketimbang murid-murid yang lain? Kemudian diperlihatkan alasannya oleh guru. Disuruh ambil ayam per orang 1 ekor. Kemudian dikasih pisau. Kata gurunya, kau sembelih ayam ini pada tempat yang tak ada yang melihatnya. Nah, sebagian murid yang mau menangkap Michael, itu ladung ya kalau kamu nambah, ladung ya lautun. Ada seorang murid, yang murid itu orang yang dicintai oleh guru. Dia sudah dibawa kemana-mana, tapi tidak jadi disembelih. Saat mereka semua datang kepada guru, ditanya, di mana kau sembelih? Di kamar. Gak ada yang lihat. Engkau di mana? Di hutan. Gak ada yang lihat. Kau di mana? Di gua. Gak ada yang lihat. Terakhir, pada si murid yang gak menyembelih, kenapa kau gak menyembelihnya? Dijawab, kemana-mana aku bawa, selalu ada yang melihat. Selalu ada yang memantau. Ditanya, siapa yang melihatnya? Allah. Kemanapun aku bawa, dia selalu melihat. Karena engkau tadi mengatakan, sembelih pada tempat yang tak ada yang melihatnya. Maka tidak ada tempat yang kudapat yang oleh Allah tak melihatnya. Nah, katanya murid lain, oh rupanya benar. Nah, jadi yang maknanya apa? Bukan mudah.
Tafakur tiap saat, ingat selalu tiap saat bukan hal mudah. Bukan kita nggak tahu, kita yang beriman semua tahu. Kita tahu Tuhan kita maha tahu. Tapi kita tak ingat di mana kita berada, bahwa kita selalu dipantau oleh yang maha tahu. Kita tahu Tuhan kita melihat, tapi kita nggak ingat di mana kita berada, selalu ada yang melihat. Kita tahu Tuhan kita maha mendengar, tapi kita nggak ingat di saat kita berbicara bahwa ada yang mendengar. Nah, ini yang masalah. Jadi mengingat apa yang sudah tahu sehingga tidak hilang dari hati, dan pada akhirnya hati selalu merasa sudah menjadi tabiatnya, ini perkara yang amat sulit. Bukan mudah. Tidak akan mudah. Nah, jangankan untuk kita orang awam, untuk orang-orang hebat mengakui itu sulit. Mengakui itu memang sulit. Tidak mudah. Karenanya kata Nabi, kita hidup di dalam keadaan lupa. Bahasa Nabi, an-nasu kulluhum niyam. Idza matu istaikatu. Bermula manusia, semuanya itu tidur. Dalam hidupnya tidur. Walau jaga tidur. Yang dimaksud oleh Nabi, ghaflah. Lupa. Kapan dia ingat? Idza matu. Idza matu istaikatu. Dikala ia mati, baru jaga. Saat mati, baru benar-benar ingat. Saat hidup, tidak ingat. Ban persoalan karbo. Kemudian yang kedua, waris yang duluan meninggal dunia daripada muris. Bapak masih hidup, anaknya sudah meninggal dunia, laki atau perempuan. Kapan? Setelah dia mati, baru meninggal bapaknya. Maka si yang mati tidak dapat warisan apa-apa. Baik bapak, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Atau bukan anak, sama cik. Hari ini mati si suami. Besok baru mati si istri. Adakah si suami dapat warisan dari harta istrinya? Kan enggak juga. Puronyo meningai purmo, tinggal meningai leko, harta leko ke purmo, mbak. Bukan yang anak leurung. Tak meninggal dunia. Kadapat. Sebenarnya kalau itu pertanyaan, apa faedah pertanyaannya? Kenyan mungkin kena tanya leurung. Andai duluan mati si anak, kemudian mati si bapak, anak dari anak itu dapat. Mungkin yang kena tanya, mau pertanyaan nanti. Yang pelenyong. Jadi sebenarnya yang mau ditanyakan cucu yang beristilah leurace patah titi ya. Yang barunya. Yang baru perlu penjelasan. Menyo yang kaawai mati di kahana le kakal le waris. Dia bukan lagi waris, sudah mati. Bukan pewaris harta. Pewaris harta orang yang masih hidup. Jadi yang masalah duluan meninggal anak. Si anak ini meninggalkan anaknya. Kemudian meninggal kakek. Kakek dari si cucu. Bapak dari si anak yang duluan meninggal. Yang masalah harta kakek, bukan harta bapak. Harta kakek. Dapatkah si cucu ini? Jawab. Kalau si kakek meninggalkan anak lelakinya, masih ada. Masih ada anak lelaki yang lain. Walau satu orang, walau gila.
Walau satu orang gila lagi, si cucu ini nggak dapat. Nah, patah cucu ke Leonel. Saya kepada menio. Karena ada anaknya tersendiri. Tapi andai si kakek yang mati meninggalkan semuanya anak perempuan. Karena yang ditinggalkan anak perempuan, bila seorang anak ini dapat menghabiskan 1/2 dari total kekayaan si kakek. Kalau yang ditinggalkan lebih dari seorang anak perempuan, maka mereka mendapatkan 2/3 dari total harta si kakek. 1/3 yang tersisa berpindah ke anak dari ke cucu dari anak lelaki kalau si cucu ini lelaki. Kalau si cucu ini lelaki atau lelaki dan perempuan, bukan hanya perempuan, lelaki dan perempuan. Nah, maka yang sisa 1/3 untuk mereka semua dibagi. Nah, man menyo cuconya inang, cuco inang dari anak agam. Oleh si mati meninggalkan anak perempuannya seorang, maka anak perempuan dapat 1/2. Si cucu perempuan dari anak lelaki mencukupkan 2/3 setelah pengambilan 1/2 oleh si anak, maka si cucu perempuan dari anak lelaki dapatnya 1/6 untuk mencukupkan 2/3 karena 1/2 sudah diambil. Nah, nyamban. Teman rincian dulu nanti udah bikin. Yang jelas permasalahannya cucu. Dapatkah harta dari peninggalan kakeknya, padahal bapaknya telah duluan meninggal dunia sebelum meninggalnya kakek. Nah, yang persoalan. Kalau si kakek meninggalkan anaknya yang lelaki, si cucu ini nol, nggak ada apa-apa. Nah, tapi kalau si kakek tak meninggalkan anak lelaki, maka cucu dari anak lelaki itu bisa dapat pulau. Meninggalan anak laki, apakah si nenek itu tidak mewariskan kepada cucu yang laki-laki? Mamanya belum meninggal, duluan meninggal anaknya. Kemudian baru meninggal mamanya. Apakah cucu dapat juga? Harta dari nenek, Ya. bukan dari kakek. Harta ibu. Harta si ibu. Si ibu ini meninggalkan cucunya, anak lelakinya sudah duluan meninggal dunia sebelum meninggalnya ibu. Kemudian baru meninggal ibu. Sama seperti tadi juga. Sama. Kalau si ibu ini meninggalkan anak lelakinya, si cucu dari lelaki tidak dapat. Jadi kalau tidak meninggalkan anak lelakinya, si cucu dari anak lelaki bisa dapat. Terus pula. Boleh kalau ada yang langsung boleh tunjukkan langsung. Ini yang di WA tetap dibacakan. Kemudian nanti ada seorang ibu-ibu tidak mempunyai seorang anak. Beliau cuman mengangkat. Kemudian rumah dan aset-aset yang lain sebelum beliau meninggal setelah pensiun diberikan kepada anak angkatnya itu, dan sampai membuat surat ke notaris yang hukum ya kalau baca. Bugatna napimna anak angkat.
Sedangkan wali daripada ibu tersebut komplain, kok nunjuk mandum kekanya temai kamu tak untuk. Jadi bagaimana hukumnya Nabi terkait pemberian harta, aset, toko dan rumah atas nama anak angkat seluruhnya ya pula. Anak angkat istilah agama tabani. Dikatakan anak angkat dalam agama adalah membangsakan anak orang ke kita atau membangsakan anak kita ke orang. Itu tabani. Kita mengambil anak orang, kemudian kita bangsakan ke kita. Kita katakan ini bin kita, si anak ini binnya kita atau binti kita, padahal itu anak orang. Itu yang dikatakan anak angkat di dalam Islam, hukumnya haram. Hukum anak angkat dalam Islam haram. Di awal Islam boleh, sehingga Nabi punya seorang anak angkat namanya Ded. Bapak Ded itu Harisa. Kemudian dibangsakan ke Nabi, dikatakan Ded bin Muhammad. Nah, itu tabani. Padahal Ded bin Harisa, tapi dibangsakan ke Nabi, dikatakan Ded bin Muhammad. Nah, itu namanya tabani, anak angkat. Kemudian datang ayat memensokkan hukum itu. Nah, dikala disuruh ceraikan istri Ded sama Ded, kemudian istri itu kawin dengan Rasulullah. Di pada saat itu disuruh membatalkan tabani, maka dikembalikan Ded ke bapaknya. Dikatakan lagi Ded bin Haritha, tidak lagi Ded bin Muhammad. Ya, jadi sudah tak dibolehkan lagi anak angkat. Kita memelihara anak orang dikatakan anak angkat. Memelihara anak orang bukan anak angkat. Mengambil anak orang untuk dipelihara, binnya tetap bin bapaknya. Itu bukan anak angkat. Itu bukan anak angkat, tetapi itu memelihara anak orang. Kita ambil anak orang, kita pelihara. Itu tidak haram, itu boleh. Ya, itu boleh. Kita pelihara boleh. Adopsi, tapi bukan anak angkat kan? Hanya sekedar memelihara, menyekolahkannya. Binnya tetap bin bapaknya. Itu tidak haram, boleh. Kemudian, apakah adopsi atau anak angkat? Dia bukan waris. Maka dia tidak mendapatkan pusaka dari bapak angkatnya, dari ibu angkatnya. Tidak dapat warisan, karena ia bukan waris. Kemudian apabila si ibu angkatnya atau bapak angkatnya memberikan hartanya di saat dia masih hidup, diberikan semua kepada anak angkatnya atas nama hibahnya atau atas nama sedekahnya, hadiahnya, itu boleh, karena hak dia, harta dia. Hak dia menghabiskan kemana ia mau. Icok mendung, ijok ke masjid, ngok ke masjid. Mailon pun tinggal, anak sepuh, panen nak cerita lalu di luar ke masjid. Ijok mendung, boleh, boleh. Itu hak dia. Andai diprotes oleh orang, kenapa kau berikan? Apa urusanmu? Bukan punyamu. Ini punyaku. Kalau punyaku, sah kemana aku pakai. Maka tidak berhak diprotes oleh orang lain. Nah, cuma
Di dalam agama sunat. Sunat jangan kita habiskan. Jangan kita habiskan. Andai kita mati, waris-waris kita dapat harta pusaka dari kita walau sedikit. Karena menghabiskannya membuat orang lain suudzon ke kita. Dan bisa membuat keluarga kita membenci akan kita. Itu pun tidak bagus. Jadi bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Sunat jangan dihabiskan. Tapi ini sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan, maka harta itu sudah jadi milik si anak tersebut. Maka tidak bisa kita cabut. Anjir tercabut nih. Kapan sih sehat dengan anak sehat apa yang pokok mentang warah anak pungol kan? Yang mentang warah kita bandi. Ada sakit bisa bandi kecuali menobak wasiat. Wasiat yang masalahnya kan diberikan langsung. Kan wasiat langsung dihabiskan. Waktu kata ke di pabiju. Kira aja kupu kalau mandor itu kamu di pabiju. Ini kan timbul pertanyaan tahu nabi. Kategori membangsakannya timbang mumpung karena jenau kan itu anime rumah sakit ataupun orang dari mana diambil ataupun anak saudara. Yuk tamang lam akte katnya, lam kakak katnya. Jadi kategori membangsakan. Membangsakan itu disebutkan binnya. Jadi menyo kata patau lam kakak, menyo bin di mantang mungkle, cuma lam kakaknya yang tabu. Tapi bangsanya sudah kita masyhurkan pada orang. Ini bukan anakku. Kumasukkan di dalam kakakku supaya bisa dapat bantuan. Bisa ini, bisa itu. Nah, bangsanya sudah dimasyhurkan tadi pula apa sih nyok kana nulung. Man patol lang kalung nyok kana nulung kok. Nah, jadi kali-kalinya batu kan bintang. Ben roy, ben bapak roy. Wate tulisan namanya si Fulan, anak dari kana dideo. Dari kok. Nya menyo kalau tidak pegang benyan ke administrasi ke pengegok agak. Itu yang maksudnya. Nya ada upu. Itu dibohongi karena ada maksud lain. Karena kejadian. Badro kali pegang, kah penelung. Kalian pada orang lain sudah dikatakan, sudah dimasyurkan, ini bukan anakku. Bapaknya si Pulen, ibunya si Pulen. Bukan anakku. Cuman wate itulah bak surat-surat yang tertentu disebutkan binnya, tapi itu bin bohong. Karenanya penurut administrasi guys. Bakal menjadi penurut kayak nanti. Tapi pegawai doy le, bakal kayak apa jelas. Nyo walau lom sebut, anu longkak kan anu long. Nyaman. Ben nabi adam itu. Nya menyohan itu soya hai. Menyoyang itu ben ya hai itu. Walaupun Kristen, walaupun kafir. Umar bin Khattab kan Muslim. Yang Muslim Umar bin Khattab. Ali bin Abi Talib. Abi Talib kan Muslim. Ali yang Islam. Bangsakan ke bapaknya, walaupun bapaknya itu Kristen, karena kita berdoa bukan untuk bapaknya, untuk dia.
Tulis dalam kitab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hu disebut. Kan anhu mah hu. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abbas dan ibnunya, dua-duanya kan. Ibnu Abbas Abdullah nangge. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berarti dua-duanya muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa anhu? Kenapa enggak bukan huma? Karena bapaknya kan muslim. Ini berkaitan dengan masalah harta. Jadi di rumahnya dia harta rumah dia. Ini itu dia wasiat dia adik ini. Nah ini adik uri yang Mantau dip kan? Mantau dip bro, bukannya nah walaupun sakit-sakit, utaknya kan wasiat nah. Jadi menyawasiat mati lu nyormonyo kaplo di tengah kaju bulan, di tengah kulit. Nya berwasiatnya kan ino biu pulau. Nah, nya jino anak payah ayu badi yo yang belum bro. Upaya tak ayu apa boleh. Karena itu kan macam kita berapa walaupun kata hak saja. Kata kita mau tapi sanu undang. Macam sadar dan macam dia berapa atau dia berapa tapi dia tulis. Kan dia belum dengan tulis dengan kitabah dengan menulis boleh. Hoi undang je rumah. Tapi pulau aja macam berapa tadi? Macam sadar. Surat dari kakek. Dari kakek. Harta kakek. Kemudian tujuh ke cucu. Jadi yang tahu yang meninggal. Anu dari kakek berdua meninggal. Jadi yang tinggal cucu dari anak enam dan cucu anak agam. Kemudian oleh kakek sebelum ia meninggal dunia sudah diberikan ke di faraid kena. Baru takun faraid monyo kam meninggal. Monyo golong meninggal ni golong faraid. Kan wate keju. Wate keju kalau meninggal kan? Ya, di wate mantang udip kakek diberikan kepada cucu-cucunya bukan atas nama warisan. Tapi atas nama pemberian sedekah atau hibah yang sudah diberi dan kali juga surat-surat kan yang kaji pemilik tidak bisa dicabut lagi. Nah, yang ke faraid itu. Oh, yang tinggal yang golong bagi yang faraid. Yang tinggal yang golong bagi ya faraid.
Nyan yang tinggalnya payah takala nilai wariji soto. Ya, karena anu inong ba anu inong, ya hanam kumeli deui. Teh parae. Nyan tu cucoban Adam yang cok ande. Anali. Itu cucoban inong maka hanam kumeli. Yang kali peraturan yang kali biawai. Ya. Ka pulau. Kalau satu pemenang itu kan bukan muslim, jadi statusnya apakah kafir atau gimana? Sebab ada pernah dengar kalau sebenarnya pemenang itu bukan muslim dalam beliau. Abu Talib, ya kan? Bapaknya Sayyidina Ali, orang dahulu, ulama-ulama dahulu tidak mau membahasnya. Kenapa tidak mau dibahas? Karena bukan persoalan akidah. Andai pun kita tak ketahui, nggak apa-apa. Kemudian menjaga adab dengan Rasul, maka tidak dibahas. Akan keluarganya tak dibahas. Adapun agamanya, agama Abi Talib bin Pura, Abi Talib bin Abdul bin Abdul Muttalib. Abi Talib itu sudah disuruh mengucapkan oleh Nabi, tapi tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga Nabi bersedih. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, engkau tak sanggup menunjukkan orang yang kau cintai itu. Kau tak sanggup menunjukkan. Orang yang kau cintai itu. Maka berdasarkan itu yang lahirnya Abu Talib bukan mukmin. Karena sudah disuruh mengucap, dia tak mengucap. Dan Nabi mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Lahirnya Abu Talib tak mukmin. Manfaatkan pendapat yang mengatakan Abu Talib mukmin. Ada ulama yang berpendapat untuk sah imannya di akhirat tidak wajib mengucap 2 kalimat syahadat dengan lidah. Cukup mempercayai dengan hati. Ya, cukup mempercayai dengan hati. Tidak wajib mengucap dengan lidah. Tapi yang tahqiq, ya demikian dengan syarat. Dengan syarat tak ada yang menyuruh. Ya demikian. Kalau hati beriman, kalaupun lidah tak mengucap 2 kalimat syahadat, dia mukmin. Syaratnya, kenapa dia tak mengucap? Gak ada yang suruh. Atau kenapa dia tak mengucap 2 kalimat syahadat? Karena dia orang bisu. Nah, sementara Abu Talib hanya bisu. Dan sudah disuruh berulang kali oleh Nabi, tapi dia tidak mau. Maka yang kuatnya, yang masyhurnya bukan mukmin. Nah, Man dia kira kiban, pulang ke Allah. Kembali kepada Allah. Kemudian Pele. Maka kiban. Ya. Cuman pertigaan yang memang
Inilah yang kita kapal sifanya akibat coba itu dan ini Ya. Orang bersumpah ya, yang mewajibkan kafarat. Iban sumpah yang wajib kafarat. Pertama, sumpah bohong. Yang kedua, setelah bersumpah melanggar sumpahnya, yang wajib kafarat. Melanggar sumpah apa hukumnya? Hah? Melanggar sumpah belum tentu haram. Kadang haram, kadang puas, kadang wajib, kadang sunat melanggar sumpahnya. Seorang bersumpah demi Allah, dia tidak akan mengikut pengajian lagi kapanpun. Mana ni bersumpah? Yang wajib langgar. Wajib melanggar sumpahnya dan wajib bayar kafarah. Wajib. Seorang bersumpah demi Allah tidak akan melaksanakan sholat 5 waktu. Wajib melanggar sumpahnya dan wajib bayar kafarah. Seorang bersumpah, seorang istri bersumpah, demi Allah, kapanpun aku tak akan pergi lagi bersama suamiku. Ya, pakon kesaling sumpahnya. Tiba-tiba dia berhajat untuk pergi jauh, wajib ditemani oleh mahramnya atau oleh suaminya. Mahram mana lain yang nak suami, mau yang nak kejak suami harus dia. Maka sunat dilanggar sumpahnya. Ya, apa? Tetap. Atau seorang bersumpah demi Allah, aku nggak akan makan lagi. Ubed apa juga kan dia. Ya, itu semua boleh dilanggar dan wajib membayar kafarat. Kafarat sumpah pada dasarnya memerdekakan seorang hamba yang beriman. Tapi karena sekarang tidak kita ketahui lagi mana hamba, hanalilami, kan hanalilami ya, hamba tu pat nalamnya. Karena lamit lih perang salib jamun, kabeh kada itu. Kabeh jiplung itu. Maka untuk kafaratnya memberi makan 10 orang miskin. Tiap orang miskin 1 mot makanan. 1 mot lebih kurang setengah bambu. Maka 5 ngarebre tadi. Juga pakai miskin. Atau memberi pakaian untuk 10 orang miskin. Per orang 1. Tablo juga baju oblong lobo begitu. Sebuah apa? Nanti tablo yang mereka dikasih pendek. Ya, dibayarnya kepada orang fakir dan orang miskin. Jangan pada orang kaya. Ya? Hana manu. Artinya kalian kan yang bayar kepada orangnya baru bayar 6 tamah hana macam dong tu. Loro di rodo di tengare. Tajuk di rodo payah kami nak lo mesti pendapat kepala keju tersebut. Pertanyaan ini dia yang paling gila. Nah, dia nama dia. Nah, kita mau mengajar lagi. Kate macamnya. pokok yang telah pada. Bukan pemilihan gubernur wajib yang mengajar kita dia mau.
Nyan kan nyan bab nazar kan bab sumpah. Babnya bab nazar. Jadi bernazar bertalu tabuh pihak menang pihak yang lain. Sembahyang sembahyang dua rakaat. Kan 2 rakaat bagi tubuh masjid. Dua rakaat bak di tubuh masjid. Tapi hanya disebut masjid haram kan? Tidak disebutkan Masjidil Haram kan? Ana Nabawi pihana, Masjidil Aqsa pihana kan? Jadi sembahyang 2 rakaat bak di tubuh masjid sama dengan 20 rakaat. Nyan jid ubud bak tabuh masjid ini. Ana payah ajak bak di karena antara satu masjid dengan masjid yang lain yang bukan 3 masjid, yang bukan Masjidil Haram, Nabawi dan Baitul Maqdis, yang bukan itu martabatnya sama. Maka jid pilih barang kata masjid sembahyang ajuinan 20 rakaat 2. Hai niji ke kaoi. Ini di lombaya nazar. Jadi kalau sunat, aku salat 2 rakaat wajib atasku karena nazar, karena kaui. Karena Allah. Atau aku salat sunat nazar. Ya, kamu ada keturunan. Karena wajib, sunat dong. Aku salat 2 rakaat. Wajib atasku karena nazar, karena Allah. Baik sunat, karena kalau sunat wajib aridi itu. Pak. Genit Masjidil Haram ya lagi PPD Bapak. Menyona takasat Masjidil Haram, Nabawi, Baitul Maqdis yang kalain. Kalau dikasat bernazar salat di Nabawi boleh. Di Nabawi boleh di Masjidil Haram. Kalau bernazar salat di Baitul Maqdis boleh di Baitul Maqdis, boleh di Nabawi, boleh di Masjidil Haram. Tapi kalau bernazar salat di Masjidil Haram, enggak boleh di Nabawi dan enggak boleh di Baitul Maqdis, mesti di Masjidil Haram. Bernazar salat di Nabawi, enggak boleh di Baitul Maqdis. Yang boleh di Nabawi dan Masjidil Haram. Untuk pertanyaan terakhir ini ada yang masuk secara WA. Masalah mutawafaan Citra Benginang yang mengiddah karena melingkai lako. Bolehkah melakukan manana dengan berangkat haji tahun 2020? Ya, banyak katanya nih. Saat berangkat iddahnya udah selesai. Saat mau berangkat iddahnya sudah selesai. Kalau sudah selesai, mungkinkah dia belajar ilmu manasik? Mungkinkah dia belajar ilmu manasik setelah habis masa iddah? Kalau mungkin, tidak boleh sekarang keluar. Kalau tidak mungkin, boleh. Dia belum menguasai ilmu manasik. Kalau sekarang nggak belajar, saat mau berangkat, saat habis iddahnya nggak ada kesempatan lagi, dan langsung berangkat. Belajar di perjalanan karena dia belum tahu apa-apa nggak mungkin, kecuali orang yang sudah paham. Paling-paling kan tambahan kan, tambahan biar dalam perjalanan. Pak.
Kalau setelah masa iddah habis, kesempatan tidak ada lagi dan mesti harus berakad. Dan boleh orang yang bernol. Dia karena tak tahu belum rumah baik. Tapi dia kecuali nak orang jauh rumahnya jadi dia enak keluarga yang mungkin tak pun rumah. Jadi dia. Bukan dia. Wallahu a'lam bishawab wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.